Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Tayudusyala dari kelas 11 PS1. Saya menjelaskan tentang strategi perjuangan radikal atau non-kooperatif. Strategi pergerakan radikal non-kooperatif adalah strategi perjuangan dengan memakai cara yang keras untuk menentang kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. Non-kooperatif memiliki arti tidak mau melakukan kerjasama sedikitpun dengan pemerintahan kolonial Belanda. Taktik non-kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia, tanpa adanya campur tangan atau bantuan dari pihak lain. Periode radikal ini ditandai dengan adanya ciri khas organisasi dengan tujuan perjuangannya ialah berupaya untuk menggapai berbagai hal ekstrim dengan cara yang cukup agresif di mata pemerintahan kolonial. Misalnya dengan melawan langsung pemerintahan Belanda, menggagas berbagai hal yang dapat mengganggu status quo, atau setidaknya melontarkan kritik tajam kepada pemerintahan kolonial Belanda. Faktor penyebab munculnya organisasi pergerakan radikal. 1. Munculnya krisis ekonomi dunia Malaysia yang terjadi pasca Perang Dunia I 1914 sampai 1918. Krisis ekonomi ini diawali sejak tahun 1921, terjadi krisis gula yang menjadikan hancurnya tatanan ekonomi dunia, terutama bagi negara-negara di Eropa, termasuk Belanda. Kondisi ini juga berdampak terhadap daerah-daerah jajahan, termasuk daerah kolonial Hindia Belanda, Indonesia. Krisis ekonomi ini dijadikan sebagai peluang bagi organisasi-organisasi pergerakan untuk melancarkan berbagai aksi politik sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda dalam upaya mewujudkan Indonesia merdeka. Selanjutnya yang kedua ada pergantian kepala pemerintahan yang lebih bersifat reaksioner. Pada tahun 1921 terjadi pergantian pemerintahan di Hindia Belanda. Van Leeuwenhoek yang pada masa itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda digantikan oleh Dirk Vocht. Dirk Vocht memiliki sikap yang lebih reaksioner dengan membuat beberapa kebijakan yang merugikan rakyat, yakni mempersulit hak untuk berserikat, memperkuat dinas intelijen Hindia Belanda, menerapkan pasal penyebaran kebencian, dan melakukan penghematan besar-besaran yang mengakibatkan banyak PHK. Yang ketiga ada strategi pergerakan nasional moderat kooperatif. Strategi pergerakan nasional yang memiliki sifat moderat merupakan perjuangan yang dilakukan dengan cara menghindari tindakan kekerasan atau perilaku yang keras dan ekstrim. Organisasi yang bersifat moderat pada umumnya akan bersikap lunak kepada pemerintahan kolonial Belanda. Strategi bersifat moderat dengan taktik kooperatif ialah perjuangan yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pemerintahan kolonial Belanda dengan tujuan untuk menghindari tindakan kekerasan yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintahan kolonial Belanda. Yang keempat ada persamaan strategi pergerakan nasional. Kedua strategi pergerakan nasional mempunyai persamaan dalam perjuangannya. Strategi radikal dan moderat yang diterapkan oleh tokoh ataupun organisasi pergerakan nasional sama-sama mempunyai visi serta tujuan yang sama, yakni untuk memperjuangkan hak serta kepentingan bangsa Indonesia. Dengan kedua strategi tersebut, para tokoh pergerakan nasional mengorbankan semangat bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan yang telah lama dicita-citakan. Persamaan dari strategi perjuangan radikal dengan moderat lainnya ialah bahwa keduanya membentuk organisasi yang digunakan sebagai alat perjuangan. Yang kelima ada perbedaan strategi pergerakan nasional. Perbedaan strategi pergerakan radikal non-kooperatif dengan strategi moderat kooperatif adalah 1. Cara perjuangan yang dilakukan jika radikal lebih cenderung menempuh sikap keras dan melawan pemerintahan kolonial. Sedangkan cara perjuangan yang moderat ialah dengan menempuh cara lunak dan tanpa melakukan perlawanan secara langsung pemerintahan kolonial. Yang kedua, strategi radikal menempuh sikap non-kooperatif, artinya tidak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial. Sedangkan strategi moderat adalah kooperatif yang artinya mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial dengan tujuan untuk kesejahteraan serta kemajuan rakyat Indonesia.
Yang ketiga, organisasi bersifat radikal menginginkan langsung kemerdekaan dengan jalur politik. Selanjutnya ada organisasi-organisasi yang memiliki sifat radikal terhadap pemerintahan kolonial Belanda melakukan upaya perjuangan berupa 1. Menggembleng semangat kebangsaan serta persatuan di masyarakat melalui rapat umum dan surat kabar. Yang kedua, menuntut pemerintah kolonial supaya memberikan kebebasan bergerak untuk partai-partai. Yang ketiga, mengancam serta pemerintah kolonial yang memiliki tindakan sewenang-wenang. Yang keempat, melakukan aksi pemogokan.